kamu akan membela diri bahwa yang di Al-Quran adalah asli, yang di Bible adalah palsu. Daripada kita mengatakan begitu, lebih baik sesuai fakta dan data, tidak asumsi ya, bahwa Yesus berbeda dengan Nabi Isa. Kamu setuju hal yang paling mendasar? Apa itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan, Nabi Isa adalah Tuhan. Ya enggak, karena itu dia pembahasan kita kaji nanti Bang. Itu nanti kaji lagi. Kalau tidak setuju, ya sudah. Artinya Yesus dan Isa berbeda. Kalau kita bilang sama, maka mau tak mau Isa juga harus Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas serunya perdebatan antara sang debaters dengan saudara Dimas. Saya perlu memberikan beberapa catatan penting dalam perdebatan ini dengan topik Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Saudaraku, sebelum saya menunjukkan perdebatan seru antara kedua saudara kita ini, yaitu sang debaters Bapak Rudi Johannes Hutagalung dengan saudara Dimas, setelah saya sudah menyaksikan dan mendengarkan secara utuh lengkap perdebatan mereka dari awal sampai akhir, saya merasa berkepentingan untuk memberikan beberapa catatan penting yang menjadi sorotan dan perhatian bagi kita semua. Baik itu masukan untuk sang debaters maupun untuk saudara Dimas. Nanti Bapak Ibu Saudara akan menyaksikan dan mendengarkan secara utuh dan lengkap, tetapi di bagian awal saya memberikan tanggapan berupa beberapa catatan penting, tetapi secara umum menurut saya sang debaters begitu bagus memberikan argumentasi sehingga membuat saudara kita Dimas sedikit kesulitan dalam menghadapi perdebatan tersebut. Yang pertama saya tujukan kepada sang debaters. Sang debaters mengatakan ada banyak saksi yang membuktikan bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria di sebuah palungan di kandang domba di Bethlehem, karena tidak ada lagi tempat penginapan yang cukup bagi mereka. Saya pikir hal itu tidak ada yang salah. Sang debaters mengatakan saksi yang membuktikan kelahiran Yesus di kandang domba di sebuah palungan di Bethlehem ada dua kelompok paling tidak. Yang pertama, para gembala yang ada di padang Efrata, di mana mereka datang ke tempat Yesus dilahirkan di sebuah palungan. Dan yang kedua, orang-orang Majus juga datang ke tempat yang sama di sebuah palungan di Bethlehem. Kalau masalah yang pertama, tidak ada problem, tidak ada yang menjadi catatan bagi saya, karena memang itu sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-16, ini berbicara tentang gembala-gembala yang ada di padang Efrata pada saat Yesus dilahirkan. Dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-16, demikian bunyinya, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dalam konteks ini, para gembala di padang Efrata memang benar. Faktanya menurut Alkitab, khususnya Lukas pasal 2 ayat ke-16, bahwa mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi masih di palungan atau di kandang domba di Bethlehem. Jadi belum di tempat lain. Tetapi ketika sang debaters mengatakan bahwa orang-orang Majus juga datang ke tempat yang sama di sebuah palungan di kandang domba Bethlehem, saya tidak sependapat. Kenapa saya katakan demikian? Argumentasinya begini.
Kita buka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Matius pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada dua hal yang perlu kita soroti dan perhatikan secara serius. Yang pertama, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Itu catatan pertama. Kalau para gembala di padang Efrata yang datang oleh karena pemberitahuan malaikat kepada mereka, itu menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi itu ada di dalam sebuah palungan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi masih di palungan setelah dilahirkan. Dan para gembala yang ada di padang Efrata juga menemui Yusuf, Maria, dan bayi itu masih di palungan. Tapi konteksnya ketika sudah masuk kepada orang-orang Majus yang datang dari timur, ternyata mereka menjumpai Yesus bukan lagi di palungan, bukan lagi di kandang domba, tetapi sudah berada dalam sebuah rumah. Berarti sudah ada tempat yang berbeda antara palungan dengan rumah. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, di sini dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Yang kedua perlu kita perhatikan, ternyata di sini bukan lagi disebut dengan bayi, tapi sudah anak. Kita tahu bersama antara bayi dengan anak sudah lebih besar anak daripada bayi. Jadi kalau dikatakan oleh sang debaters bahwa saksi yang benar-benar menyaksikan kelahiran Kristus di sebuah palungan di kandang domba Bethlehem, kalau dia katakan itu berkaitan dengan para gembala yang ada di padang Efrata, itu tidak salah, itu benar. Tapi koreksinya, masukannya adalah ketika beliau menyatukan saat dan masa bahwa para gembala di padang Efrata dengan orang-orang Majus dari timur datang ke tempat yang sama, itu tidak benar menurut fakta Alkitab. Karena orang-orang Majus datangnya ke rumah, sedangkan para gembala Efrata datangnya masih di tempat sebuah palungan. Ketika orang-orang Majus datang, Yesus bukan lagi bayi tapi sudah anak. Sedangkan para gembala di Efrata datang, Yesus masih bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di sebuah palungan. Itu koreksi kecil kepada sang debaters dan juga kepada kita semua. Saya dulu waktu masih kecil teringat dengan ada banyak kartu-kartu Natal yang dikirimkan, di mana gambar dari para gembala di Efrata disatukan dengan gambar dari orang-orang Majus, sama-sama sujud menyembah bayi Yesus. Saudaraku, kalau konteksnya memang inilah momen-momen awal kelahiran Kristus, ada datang orang-orang Majus, ada datang para gembala di padang Efrata, tidak masalah. Tapi kalau itu dimaksudkan dengan tujuan bahwa memang saatnya bersamaan, itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu koreksi saya yang pertama untuk sang debaters. Ini bukan cari-cari kesalahan, tapi hanya meluruskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu saja. Jangan sampai nanti Bapak Saudara berpikir ini pendeta cari-cari alasan, cari-cari kesalahan. Tidak. Supaya kita luruskan kepada apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya. Itu saja. Secara pribadi saya kagum, takjub, dan juga bangga dengan sang debaters sebagai salah seorang dari apologet Kristen yang begitu gigih, berani menyatakan apa yang seharusnya sesuai dengan pengertian dan pemahamannya, dan saya pikir ini perlu kita acungi jempol. Tapi kalau ada catatan-catatan khusus yang perlu kita luruskan sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama satu tubuh dalam Kristus, berarti kita harus saling mengingatkan. Kalau hal itu kita tahu ada yang tidak atau kurang tepat atau keliru. Saudaraku, itu maksud dan tujuannya.
tidak ada yang lain. Dan yang kedua, sang debaters mengatakan memang bahwa pertunangan Yusuf dan Maria itu dituliskan di dalam Matius pasal 1. Dan nanti Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, itu masuk di dalam Matius pasal 2. Bapak Ibu Saudara nanti ikutin videonya akan saya tayangkan, sehingga Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh tentang perdebatan antara sang debaters dengan saudara kita Dimas. Tapi catatan ini penting. Saya mau kasih tahu, dan sekaligus sebetulnya saya memberikan jawaban kepada saudara Dimas. Yang pertama kepada sang debaters dulu, berkaitan dengan di pasal 1 Injil Matius berbicara tentang Yusuf bertunangan dengan Maria, baru di pasal 2 nanti Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Saya luruskan secara praktis saja. Sebetulnya di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 jelas di situ terlihat bahwa memang Maria itu adalah tulangan Yusuf yang mengandung dari Roh Kudus. Karena diberitahukan dalam mimpi supaya Yusuf jangan ragu mengambil Maria menjadi istrinya, maka akhirnya setelah bangun dari tidur, Yusuf pun mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai anak itu, artinya sampai Yesus lahir. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-24 sampai 25. Jadi sekaligus ini membantah apa yang dikatakan oleh saudara Dimas. Beliau mengatakan Maria dengan Yusuf pun hanya bertunangan. Oh tidak, Maria dengan Yusuf itu menikah. Itu fakta dan data Alkitab. Dan saya tadi sudah katakan, itu tertulis di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Bukan seperti yang dikatakan sang debaters di Matius pasal 1, pertunangan antara Yusuf dan Maria, baru di dalam Matius pasal 2 Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi semua itu terjadi di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Khususnya sekaligus memberikan jawaban kepada saudara kita Dimas, itu tertulis di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada di sini kata-kata yang sangat eksplisit. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Itu ada di dalam Matius 1 ayat yang ke-24. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, mari kita menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan perdebatan seru antara sang debaters dengan saudara kita Dimas, dengan satu topik yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Isa dan Isa itu bukan Yesus. Di sini akan kita lihat dengan sangat gamblang dan jelas bagaimana sang debaters membuktikan dari fakta-fakta Alkitab, apalagi dibandingkan dengan pengertian pemahaman dari saudara Dimas, bahwa Yesus itu benar-benar berbeda dari Isa, atau Isa bukan Yesus dan Yesus bukan Isa. Apakah argumentasi yang disampaikan oleh sang debaters dan bagaimana Dimas memberikan tanggapan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saya mau nanya aja, ini dalam judul-judul abang kan, ini aku pun orang awamnya kan bang, mau nanya-nanya juga ya kan. Oh. Ya kan. Karena abang bilang ada apa kristologi kan gitu kan. Nah, jadi yang menurut abang yang kalau kristopintarologi itu yang gimana bang gitu? Nah, kalau yang pintarologi itu gini loh. Dia Muslim, ya. Dia bicara tentang Nabi Isa contohnya. Ya bicaralah Nabi Isa dari Al-Quran. Kalaupun ada hadis-hadis silakan. Jangan bicara Nabi Isa, dia langsung mengaitkan ke Yesus dan ke Bible. Kenapa itu nggak boleh bang? Karena begini, Nabi Isa bukan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, dasar iman Bible sama dasar iman Al-Quran sudah beda. Ya. Nah, yang ketiga lagi, bahwa tidak mungkin ada satu Tuhan berfirman di dalam dua kitab suci yang berbeda dan isinya berbeda, tak mungkin itu.
Ya. Paksakan mungkin, maka yang terjadi adalah pasti satu mengatakan yang selainnya palsu. Kan tidak baik. Nah, itulah dasar saya mengatakan mereka itu tolol. Oh gitu ya. Ya, Jadi terus ini Bang. Oke, Bang. Ada lagi Abang mau lanjutkan? ya, itu aja, itu aja. Itu aja. Oke, kalau masalah pertama itu Abang bilang Yesus dan Isa itu berbeda. Kan gitu Ya. kan, Bang? Ya. Tapi apa bukti dalilnya bahwasannya Yesus dan Isa itu berbeda, Bang? Oh. Karena yang ku tangkap ya, Bang ya, yang ku pelajarin, Yesus dan Isa itu orang yang sama, Bang. Cuman permasalahannya hanya masalah di pemahamannya aja. Kan gitu. Nah, kalau itu yang pertama, poin pertama dulu. Nah, itu gimana tanggapan Abang? Apa dalilnya gitu? Ya, begini. Bang, taruh. Kita bicara jangan opini, Bang ya. Kalau bisa dari Alkitab, Bang, ya kan? Iya. Nah, oke. Ya, pertama, di dalam surah Maryam ayat 23, di sana dikatakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, Tuhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Artinya, Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Nah, oke. Masalah tempat ini ya, masalah tempatnya. Ya, oke. tempat. Sementara Yesus itu di palungan. Sebentar, biar dia jangan menjadi asumsi. Saya bukakan ayatnya ya. Sering bilang di kandang domba palungannya. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi, Yesus lahirnya di palungan, Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, di Lukas 2 tadi juga dijelaskan bahwa suaminya Maria waktu itu kan bertunangan itu. Ya, Nah, Yusuf itu di Matius 1 dijelaskan situ mengenai tunangannya Maria. Di Matius 2 dijelaskan bagaimana dia mengambil Maria. Sedangkan di Al-Quran, Maryam itu tidak memiliki suami. Jadi sampai akhir hayatnya dia tidak memiliki pasangan. Sampai akhir cerita Nabi Isa tidak memiliki pasangan. Sudah berbeda ya? Ya, itu menurut Abang lah beda. Ya, itu menurut kitab suci, bukan saya loh. Oh ya. Saya kasih. Yang ketiga, bahwa Maryam itu adalah saudara Harun. Nah, saudara Harun, anaknya Imran. Ya. Nah, Harun itu saudara daripada Musa. Ayah Harun dan Musa adalah Imran. Artinya Maryam kalau merujuk kepada silsilah itu, hidupnya bukan di zaman Masehi, tetapi sebelum Masehi. Nah, sementara kalau di Bible, Maria itu saudaranya Elizabeth. Itulah perbedaannya. Nah, yang berikutnya bahwa Yesus mati di salib, Isa tidak mati di salib. Ya. Itu sudah berbeda dan tidak bisa dipaksakan itu. Nah, itu dulu, 4 aja. Terus? Nah, jadi yang pertama masalah tempat berarti kan, Bang? Kalau masalah tempat itu kan mungkin ya biasalah. Kalau kita pun, kalau masalah tempat itu kan masalah saksinya itu juga. Saksinya itu terkadang kan kayak kita lah. Abang mungkin ada yang mengatakan abang tuh lahirnya di rumah sakit. Abang ada menyatakan lahirnya, oh enggak, dia Bang Rudi ini enggak lahir di rumah sakit, Bang Rudi itu lahirnya di rumahku kok, gitu kan. Itu kan hanya masalah saksi, karena kan itu udah jauh sekali kan, Bang, jarak waktunya. Tetapi Yesus ketika lahir, ada orang Majus dan para gembala datang ke kandang itu. Artinya bahwa kelahiran Yesus di kandang domba itu benar adanya. Nabi Isa ketika lahir di bawah pohon kurma, Maryam tidak ada yang mendampingi, satu manusia pun tidak ada. Tetapi setelah Nabi Isa lahir, baru dibawalah kepada kaumnya. Sehingga orang-orang Yahudi menuduh bahwa Maryam itu berzina. Maka itu sudah perbedaan yang menyolok ya. Iya. Ini kan kita masalah tempat. Oke, masalah tempat itu kan bisa tergantung saksi. Itu pertama dulu kan. Ya, baru kan abang bilang,
Saksi betul. daripada Yesus lahir di palungan itu adalah gembala dan orang Majus. Saksi Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma tidak ada. Karena Maryam melahirkan seorang diri. Sulit kita menggambarkannya bagaimana memutus pusar dan segala macam, sulit itu. Ya, gini, itu kan masalah saksi kan. Masalah saksi apa yang menyaksikan ininya. Itu satu. Itu kan nggak jadi pacuan atau patokan bahwasannya memang Yesus dan Isa itu memang bukan orang yang sama. Itu menjadi sebuah patokan. Contoh ya. Ya, bahwa kurang bisa dipahami kok seperti itu, karena nah itu kan baru kan yang tadi baru abang bilang apalagi contoh. Ketika saya mengatakan Dimas yang lahir di Danau Toba, apakah itu adalah dirimu? Ya bisa jadi, mungkin orang menganggap aku itu dulu kan gitu. Dirimu jawab, apakah itu dirimu? Kan tidak. Ya kalau aku sendiri yang menyatakan aku bukan. Tapi kan ini kan kita kan bicara Yesus ini bukan Yesus sendiri mengatakan gimana dia lahir kan gitu. Itu kan hanya saksi yang mengatakan. Itu kan menjadi sebuah catatan sejarah. Dan catatan sejarah. Ya, makanya tadi aku bilang Bang, catatan sejarah itu kan saksi-saksi bisa aja mungkin berbeda. Saya katakan itu jadi catatan sejarah karena ketika Yesus lahir, Herodes kan meminta semua anak-anak didata, termasuk Yusuf. Yusuf pun membawa untuk didata. Ya kan? Artinya itu tertulis. Jadi kalau mengenai itu kita nggak usah memaksakan bahwa harus sama, nggak usah dipaksakan. Enggak Bang, kalau abang nggak memaksakan seperti itu, berarti secara tidak langsung abang menyatakan bahwasannya isi Al-Quran itu kan salah kan gitu kan? Tidak, justru karena saya mengatakan tidak sama, maka isi Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran itu benar. Iya, karena tidak yang salah. Yang salah? Saya tidak bilang yang salah. Al-Quran benar, Bible juga benar. Nah, kalau tidak sama. Tetapi kalau sama, pasti kamu akan menuduh satu palsu, satu yang asli. Karena tempat lahirnya sudah berbeda. Kamu akan membela diri bahwa yang di Al-Quran adalah asli, yang di Bible adalah palsu. Daripada kita mengatakan begitu, lebih baik sesuai fakta dan data, tidak asumsi ya, bahwa Yesus berbeda dengan Nabi Isa. Kalau aku nggak mengatakan isi Al-Quran asli, isi kita palsu, nggak ada aku menyatakan asli atau palsunya. Aku hanya menyatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu pasti sama. Karena kalau masalah dari abang bilang dari tempat lahir, kamu setuju hal yang paling mendasar? Apa itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan, Nabi Isa adalah Tuhan. Ya enggak, karena itu itu dia pembahasan kita selanjutnya sih Bang. Itu nanti terlanjut lagi. Kalau tidak setuju, ya sudah. Artinya Yesus dan Isa berbeda. Kalau kita bilang sama, maka mau tak mau Isa juga harus Tuhan. Yesus Nabi, betul Nabi. Enggak, kenapa kalau misalnya kita memaksakan yang sama, kenapa harus kami yang mengikuti Alkitab? Harusnya kenapa enggak Alkitab mengikuti Al-Quran? Ya enggak mungkin lah yang datang duluan mengikuti yang datang belakangan. Kenapa enggak mungkin Bang? Karena secara manusia kan dimulai dari awal. Oke, masalah itu. Kenapa umat Kristen nggak mengikuti ajaran Nabi Musa dulu yang menyembah satu Allah? Kenapa jadi tiba-tiba menyembah manusia? Kan seperti itu. Kalau memang abang enggak, tidak pernah menyembah manusia. Kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Tidak pernah. Yang bilang menyembah tiga Tuhan, Bang Afwan cuma bilang kenapa nggak mengikuti Nabi Musa yang menyembah Allah. Sedangkan Kristen sekarang kan menyembah bisa terbilang menyembah manusia. Maaf ini ya. Nabi Musa yang di dalam Bible, maka harus saya bilang dalam Bible, biar jangan saya menghujat. Dalam Bible nih Bang, ini kita ceritakan dalam Bible. Ya, Nabi Musa di dalam Bible tidak mengenal Tuhan tanah Arab. Tuhan tanah Arab, yang bilang Tuhan tanah Arab siapa? Ini kita bicarakan bangsa Israel berarti kan? Dan dalam Bible kan bangsa Israel. Nah, bentar kan nggak ada hubungan. Aku nggak ada bilang kata tanah Arab. Musa yang di dalam Al-Quran itu mengenal Tuhan tanah Arab. Jadi mohon dibedakan. Musa kan mengenal Tuhan tanah Arab. Iya, yang di Al-Quran. Karena bagi orang Muslim, Musa itu adalah beragama Islam. Bukan beragama Islam, Bang. Nggak ada dibilang beragama Islam. Karena Islam itu ada setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Islam pun belum ada. Jadi jangan salah dulu, Bang. Enggak, Abang jangan salah dulu situ. Jangan salah paham dulu, kan gitu kan. Nanti itu pertanyaan saya kepada kamu. Saya tidak bisa mengasihkan, nanti saya kasihkan bukti
bahwa Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Oke, terus apa lagi? Baru tadi yang kedua apa? Poin yang kedua tadi masalah apa tadi Bang? Tadi pertama masalah tempat Yesus. Ya. Yang kedua Maria kedua, dengan Maryam. Maria dengan Maryam. Nah, itu Maria kan memiliki suami Yusuf. Maryam tidak ada suaminya. Maryam tidak suaminya. Sementara Maria, setahu aku sih Maria Yusuf itu masih tunangan, belum suami. Kan gitu kan? Setelah dia awalnya kan tunangan. Oke, Maria punya tunangan, Maryam tidak punya tunangan. Ya itu kan masalah tunangan. Ya mungkin kebetulan di dalam Bible mungkin dijelaskan lah tentang itu, karena kan di Al-Quran kan untuk apa juga kami menjelaskan detail tentang Nabi Isa kan gitu kan? Ya. Pasti kan. Sekarang. Bentar Bang. Maria dan Maryam tadi kan? Iya. Nah tunangan itu kan masih tunangan. Ya mungkin Bible mungkin lebih detail lah, karena Bible kan menyangkut dengan Yesus atau Nabi Isa. Mungkin kalau Al-Quran mungkin ya kalau detailnya sih, masalah detailnya bisa kita lihat di buku-buku sejarah lain kan gitu. Kalau masalah nama Maria dan Maryam, banyak penambahan M lah kita bilang. Nah masalah tunangan tidak bilang masalah Yesus. Gini Bang, sama ya tadi Bang, kalau masalah nama misalnya kayak mana ya bilang ya? Kayak Abraham bagi Kristen Abraham, kalau bagi kami kan Ibrahim. Itu kan hanya apa sih namanya dialek? Apa logat ya? Apa sih gitulah namanya kan? Oke, sekarang enggak, saya bilang tadi kan Maria itu ketika melahirkan Yesus tunangannya ada, itu Yusuf. Kan jadi suami diangkatnya kan? Pertama, ya belum, kan masih tunangan kok kan belum jadi suami. Sudah jadi suaminya. Sementara kita perkawinan mereka enggak. Karena diperintahkan malaikat dia untuk mengambil itu jadi istrinya. Ini sebentar ya. Malaikat mana yang memerintahkan? Mana Bang? Kan malaikat datang kepada Yusuf dan memerintahkan kepada si Yusuf untuk mengangkat itu menjadi istrinya. Ya, sebentar saya lihat dulu di Matius 1 ya. Jadi itu bukan hanya tunangan, sebentar. Ya. Terus ingat ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ya kan? Ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Akhirnya kan mereka bersuami istri, ya, tunggu dulu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Yusuf mendampingi Maria ketika melahirkan. Sementara Nabi Isa, Maryam tidak ada yang mendampingi Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Iya, kan tadi seperti yang aku bilang Bang. Di dalam Al-Quran, kami kan memang mungkin di dalam Al-Quran tidak dibahas detail yang di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Al-Quran itu kan ya lebih ke kami itu apa juga membahas detail Nabi Isa kan. Berarti begini, kamu setuju bahwa Al-Quran harus merujuk kepada Bible? Kamu setuju? Al-Quran harus merujuk kepada Bible? Iya. Ya Bible yang mana sekarang ini? Kalau Bible menuankan Yesus ya enggak lah Bang. Enggak menuankan Yesus, penting merujuk kepada Bible. Kamu setuju enggak Al-Quran merujuk kepada Bible? Iya, merujuk pada Bible yang gimana ini maksudnya? Ya Bible yang sekarang inilah. Masalah Yesus itu Isa. Enggak, Yesus itu Isa. Iya. Yesus itu Isa. Iya. Iya, Yesus itu Isa, ya iya, Yesus itu Isa. Berarti merujuk kepada Bible ya. Pelengkap merujuk kepada Bible. Ya, tadi itu Bang bilang enggak lengkap. Bukan. Nah, gini Bang. Injil Alkitab sekarang merujuk pada Taurat. Kan gitu kan? Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan perdebatan yang sengit dan seru antara sang debaters dengan saudara kita Dimas. Biarlah apa yang disuguhkan, hal itu menjadi sebuah pencerahan dan pembelajaran bagi kita semua. Mari kita yakin dengan teguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan biarlah ke depan iman, kasih, pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan dan tidak pernah bisa dirongrong atau diselewengkan, dibuat menyimpang oleh orang lain dari keyakinan manapun, karena kita tahu hanya di dalam Yesus kita mendapatkan jaminan kepastian
keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.